Alhamdulillah, pembacaan Maulid Simtut Turar dan doanya, mudah-mudahan barokahnya sekali lagi khusus untuk ikhwanuna al-mu'minina fi Filistin. Mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan di dalam menjaga Al-Masjidul Aqsa. Waj'alna ya Rabbi fil hisnil hasin min jami'il balaya. Amin ya Rabbal Alamin. Masih membahas syama'ilu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemarin sampai kepada pembahasan akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Wahab bin Munabbih At-Tabi'i radhiyallahu anhu berkata, ini diriwayatkan Wahab bin Munabbih juga seorang tabi'in yang riwayatnya diriwayatkan Asy-Syaikhan Imam Bukhari Muslim wa ghairuhuma. Wahab bin Munabbih berkata, saya membaca di 71 kitab, yakni kitab-kitab kuno, maka saya di 71 kitab semuanya itu terdapat keterangan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan semua manusia mulai permulaan dunia sampai pengakhiran dunia nanti. Mereka semuanya diberikan akal kalau dijadikan satu semua. Terus dibandingkan akalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu perbandingannya akalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akalnya semua manusia. Perbandingannya adalah akalnya semua manusia mulai semenjak awal bumi diciptakan sampai nanti yaumil kiamah itu seperti satu butir debu, sedangkan akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirian itu seperti semua debu di bumi. Jadi tidak ada perbandingan yang bisa disebut. Berapa persen? Tidak ada yang bisa disebut. Sangat mulianya, sangat agungnya akalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga diterangkan dan itu disebutkan di dalam kitab Al-Mawahib. Al-Mawahib Al-Laduniyah lil Imam Al-Qustallani radhiyallahu anhu. Dan juga sempurnanya akal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat ketika Allah Ta'ala menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa memberikan hujjah kepada orang-orang musyrik yang menyembah berhala, itu bisa diberikan argumen yang diterima, tapi juga bisa memberikan hujjah kepada orang Yahudi, Nasrani, sampai orang yang tidak percaya Tuhan, semuanya ditentang sama hujjahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan hujjahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari bantuannya Allah Ta'ala, sempurnanya akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sempurnanya akalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa diterima, bisa olah orang-orang yang berakal dari para sahabatnya dulu sampai para imam-imam kita yang cerdas-cerdas seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang terkenal jenius, itu semuanya mengambil dari akalnya, dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang tidak habis. Bahkan akalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga bisa diolah oleh orang yang ahli maksiat sekalipun. Wa yatajalla kamalu aqlihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limis syabbil ladzi ja'ahu yasta'dhinuhu fi zina. Dulu ada orang pemuda, dia itu masuk Islam, tapi maksiatnya masih belum bisa menahan. Yaitu dia itu paling seneng zina. Akhirnya ngempet sampai tidak betah. Akhirnya dia terus terang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia berkata,
Ya Rasulullah idzin li fiz zina. Ya Rasulullah izinkanlah kepadaku untuk zina. Para sahabat itu langsung noleh semua. Siapa itu? Berani-beraninya minta izin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk zina. Gregetan itu para sahabat. Apalagi Sayyidina Umar, apalagi Masya Allah, langsung kalau tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akalnya yang sempurna bersabda, "Ta'uh, biarkan dia. Udnu, kau mendekatlah." Akhirnya dikasih tempat mendekat. Kemudian udnu, tambah mendekat lagi. Akhirnya tambah maju lagi, dikasih tempat. Akhirnya diperintah lagi, udnu, mendekatlah lagi. Akhirnya dikasih tempat. Akhirnya berhadap-hadapan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lembut bertanya, "Atarda an yazniyan nasu bi ummik?" Apakah kau ridha ada orang berzina dengan ibumu? Dia jawab, "La wallah ya Rasulullah." Demi Allah tidak ridha saya ya Rasulullah orang berzina dengan ibuku. Wallah saya tidak ridha. Atarda an takuna bi ukhtik, apakah kau ridha ada orang yang berzina dengan saudarimu? La wallah ya Rasulullah, demi Allah saya tidak ridha ya Rasulullah. Atarda an yakuna bi bintik, apakah kau ridha ada orang zina dengan anak perempuanmu? Wallah la ya Rasulullah, demi Allah tidak ridha ya Rasulullah. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kadzalikan nas yakrahunahu. Demikian juga orang-orang semua, mereka itu tidak ridha sama kau ketika berzina dengan perempuan. Perempuan ini pasti adalah anaknya seseorang. Nah, orang tuanya itu nggak akan ridha anaknya kau zinai. Perempuan yang kau zina itu pasti adalah saudarinya perempuan. Saudaranya pasti tidak ridha, saudarinya kau zinai gitu. Perempuan yang kau zinai mungkin adalah ibunya orang. Anaknya itu pasti tidak ridha, kau zinai. Akhirnya orang itu menerima, faham sama keterangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya berkata itu pemuda, "Ushiduka anni tubtu minaz zina." Ya Rasulullah, bersaksilah, saya tobat dari zina. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menyentuhkan tangannya di dada pemuda itu, sampai akhirnya ketika setelah tangannya diangkat, pemuda itu berkata, sebelum tangan itu menyentuh dadaku, saya paling suka maksiat itu zina. Tapi setelah tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat, tidak ada yang paling saya benci kecuali zina. Diterima sama si ahli maksiat. Nah, itu sempurnanya akalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua dapat mengolah, nah gitu. Semua dapat mengolah. Sampai-sampai di dalam Burdah disebutkan kita semua dapat memahami sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking berakalnya Nabi, lam yamdahinna bima ta'yal uqulu bihi harsan alaina falam nartab wa lam nahimi. Saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berakal, itu tidak menguji akal kita dengan kalimat-kalimat yang tinggi-tinggi yang kita sulit menjangkau. Kalau Nabi mau, bisa seperti puisi-puisinya orang yang ahli syair. Kalau Nabi mau, bisa. Kalah semua itu. Atau seperti kalam syatohatnya para orang yang kena hal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau, tinggi, paling tinggi-tingginya. Tapi lam yamtahinna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menguji akal kita. Akhirnya kita semua faham. Yang paling pinter akan bisa faham. Yang paling bodoh pun akan bisa faham. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya qadhatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesadarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesadarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika beliau salah satunya ini beliau dalam kehati-hatian. Meskipun Allah Ta'ala menjaga,
Tapi beliau di dalam kehati-hatiannya ini karena menjalankan adab ma'allah. Bukan karena dia tidak thiqah billah, tapi karena menjalankan adab ma'allah. Allah memerintahkan Nabi SAW hati-hati. Nah, misal kalau kita itu dijaga, itu terus kita kok akhirnya sak penake dhewe, ya, itu malah kita tidak adab sama Allah. Allah Ta'ala mensyariatkan hati-hati ya. Nabi SAW sangat hati-hati. Pernah Nabi SAW memerintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar kitab, menulis bahasa Yahudi. Dan belajar loghah atau bahasa Yahudi. Bahasa Yahudi ini bahasa Suryani. Ini Zaid bin Thabit diperintah, pelajarilah bahasa Suryani, bahasanya Yahudi. Akhirnya berkah perintahnya Nabi SAW, Zaid bin Thabit menguasai bahasa Suryani dalam waktu setengah bulan. 17 hari sudah menguasai. Soalnya ketika dulu Nabi SAW disurati orang-orang Yahudi, ini yang bawa surat ini ya dari kelompok Yahudi, terus dibacakan sama si Yahudi, karena bahasanya bahasa Suryani, Nabi SAW tidak percaya. Terus ketika Nabi SAW balas surat kepada Yahudi, terus akhirnya dibawa si Yahudi disampaikan ke pemimpin mereka, terus mereka membacakan ke pemimpinnya itu apakah betul seperti yang ditulis Nabi SAW, apa ditambahi, apa dikurangi, apa dirubah. Nabi SAW tidak percaya. Akhirnya merintahkan, ya Zaid, belajarlah bahasa Yahudi. Akhirnya berkah diperintah, ini 17 hari menguasai bahasa Yahudi. Sampai akhirnya ketika ada surat dari Yahudi, ya Muhammad, ini ada surah, tak bacakan, tidak usah, Zaid baca. Ini bahasa Suryani, Zaid bisa. Aman. Itu bentuk kehati-hatiannya Nabi SAW. Man ta'allama lughata qaumin amin makrihim. Siapa yang mempelajari bahasa satu kaum, maka dia aman dari tipu daya kaum tadi. Itu salah satu. Juga Nabi SAW mengutus ketika perang Badar dan perang Ahzab orang yang menyingkap untuk Nabi tentang tentang jumlahnya musuh dan persiapannya musuh. Ini juga bentuk kehati-hatiannya Nabi SAW. Ini karena Nabi SAW ini sangat menjaga pertumpahan darah, gitu, biar tidak semakin banyak. Kehati-hatiannya Nabi SAW. Husnu mudaratih, baiknya mudarahnya Nabi SAW. Apa itu mudarah? Mudarah ini apa ya artinya? Mudarah ini badlud dunya li salahid dunya au li salahid din au kilahuma. Mengorbankan sedikit dunia untuk kemaslahatan dunia atau kemaslahatan agama atau keduanya, itu mudarah. Beda dengan mudahanah. Nah, mudahanah ini artinya menjilat. Menjilat ini badluddin li salahid dunya, mengorbankan agama untuk kemaslahatan duniawiyah, itu malah jelek. Itu mudahanah, itu penjilat. Kita naudzubillah min dzalik, tidak boleh mudahanah. Tapi mudarah ini mengorbankan sedikit dunia untuk kemaslahatan duniawi atau kemaslahatan agama, malah bagus. Ini di dalam muamalahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam politiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang untuk melembutkan hati mereka kepada kebenaran, biar mereka mau menerima kebenaran, ya, atau untuk menghindari kebodohannya orang bodoh, atau untuk menjaga dari keburukannya orang yang berbuat buruk. Nah, kalau mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus terang, tegas-tegasan, bisa, ya ndak akan bisa mengalahkan tegasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak mau. Nabi bagus di dalam mutarah.
Pernah ada orang ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada tamu, kemudian disampaikan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tamu dari Bani Fulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ke Sayyidah Aisyah, Bani Fulan itu seburuk-buruk kaum. Mereka kaum yang banyak menyebabkan keburukan. Akhirnya ketika orangnya masuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut dengan wajah berseri-seri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senyum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi dengan penuh perhatian, memuliakan. Akhirnya ketika orangnya pulang, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, katanya mereka seburuk-buruk kaum, sering menyebabkan keburukan. Kenapa wajahmu kau senyumkan buat mereka? Kenapa kau baik, lembut sama mereka? Tidak dimarahi sekalian saja ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itu orang-orang yang seburuk-buruk orang adalah orang yang kita atau orang lain menjauhi dia karena takut keburukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mutaratun nasi sadaqah. Mutarah kepada orang-orang itu sedekah. Termasuk mutarah, ya, mutarah mengorbankan sedikit dunia untuk kemaslahatan dunia atau agama. Contoh lagi mutarah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan bohong di dalam 3 hal. Salah satunya itu karena mudarah. Yaitu ketika suami memuji-muji istrinya meskipun bohong, tidak dosa. Itu mudarah. Yaitu ketika suami berkata, wahai istriku kau perempuan paling cantik di dunia. Ngapusi tahora? Ngapusi tidak? Ngapusi. Dosa? Nah, mudarah. Tapi ini khusus. Nah, jangan gunakan buat orang lain. Istri memuji suami, mas kau paling ganteng sedunia. Wes ngguyu aja, meskipun kau tahu bohong. Itu buat kemaslahatan agama maupun dunia, yaitu harmonis suami istri. Sampai sak dur-dure, enggak apa-apa. Meskipun di surga saya tidak akan tertarik sama bidadari kecuali sama istriku. Apa sih paling dur itu kan? Tidak apa-apa tetap. Itu mutarah. Diizinkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan. Demi keharmonisan suami istri. Gitu. Masya Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memilih utusan untuk delegasi ini juga terbaik, yang paling berakal, menemui raja-raja itu yang paling berakal. Kemudian kamalu quwwatihil badaniyah sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya kekuatannya Nabi, kekuatan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'allahu ta'ala li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baina syaja'atil qalbi wa quwwatil badani wa hadha huwal kamalu fir rujulah. Allah Ta'ala mengumpulkan buat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam keberanian hati dan kekuatan badan, dan inilah kesempurnaan di dalam kejantanan laki-laki. Hatinya itu kendel, badannya kuat, Masya Allah. Faqad rawa Ibnu Sa'ad wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim al-Baihaqi wa Abu Nu'aim al-Bukhari wal lafdhu lahu an Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu annahu qala. Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami ketika perang Khandaq, kami menggali parit atau lubang, ya. Maka sampai ketika kami mencangkul parit, ada batu besar yang sangat keras, besar keras. Dicongkel, tidak bisa, dipalu, tidak pecah. Sampai berulang-ulang, sampai gonta-ganti sahabat memalu, tidak pecah. Akhirnya para sahabat mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berkata, hadhihi kidyatun aradat fil khandaq ya Rasulullah, ini ada batu besar di dalam parit. Faqala ana nazil. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya turun. Tsumma qama.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit berdiri. Wa batnuhu ma'subun bihajar. Ketika itu terlihat, ketika baru bangkit berdiri, terlihat batunya ini diikat dengan batu. Pernah kalian saking ngelihe sampai sabuke dikuwencengi? Pernah? Ketika sabuan kan pakai sabuk sabuke sampai dikencengi, pernah? Nah, belum? Kali-kali kalau puasa ya. Atau kalau pas nggak puasa, pas lapar, coba jangan turuti makan. Makan gampang nisbati kita. Allah Ta'ala kasih rezeki kita itu sudah Masya Allah. Lapar, makan. Coba sekali-kali jangan makan, sabuke kuwencengi. Terus ketika tambah lapar, tambah kencang. Berarti kan ada lubang-lubangnya, tambah lubangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sabuan kain yang disumpel sama batu. Ketika berdiri terlihat batu-batu, ini menahan perutnya karena saking laparnya. Walabithna salasata ayyamin la nadzuqu dzawaqan. Dan kami memang selama 3 hari belum makan apapun. 3 hari. Sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil cangkul atau palu, ya, atau kampak buat memecah batu. Fadharaba fil qidyah, kemudian dipukulkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di batu besar. Fa'ada katsiban ahyal, maka pecahlah batu itu kocar-kacir langsung. Padahal tadi gonta-ganti tangan para sahabat. Semua mencoba, tidak ada yang bisa mecah, semua tidak bisa pecah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan 3 hari belum makan, dalam keadaan perutnya ditahan dengan perut, ditahan dengan batu, saking lapar. Itu ketika mukul langsung pecah kocar kacir. Wa akhadhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fassaratha riwayatun ukhra bi annaha sakhrah. Ini juga di dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa para sahabat tidak menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali setelah mereka menyerah dari memecah batu itu. Jadi sebelumnya semua mencoba dan semuanya nyerah, tidak ada yang bisa mecah. Dan riwayat juga menyebutkan bahwa pukulan yang dipukulkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke batu itu adalah 3 pukulan saja. 1 pukulan ada cahaya keluar. 2 kali pukulan cahaya keluar. 3 kali pukulan pecah kocar kacir. Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lapar 3 hari belum makan. Bagaimana? Kemudian kalau misal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dalam keadaan lapar, nah gitu. Wa akhraja Abu Nu'aim al-Baihaqi min turuqin wal lafdhu lil Baihaqi min tariqi Ishaq bin Yasar. Ini riwayat juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bergulat. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala li Rukanah bin Abdi Yazid. Jadi dulu pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu cari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ketemu. Ketika itu masih di Mekah. Masjidil Haram tidak ada. Di rumahnya lagi keluar katanya. Di Masjidil Haram tidak ada. Sahabat fulan tanyain tidak ketemu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulai bingung. Soalnya orang-orang Quraisy banyak yang kepingin mengganggu, apalagi menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bingung, ketemu Sayyidina Umar, ditanya Sayyidina Umar ternyata sama. Saya juga mencari Rasulullah, mana? Saya juga mencari, bingung. Akhirnya khawatir kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti sama kafir Quraisy. Sampai akhirnya tanya orang-orang. Ada orang yang tahu, tadi jalan ke sana Muhammad. Akhirnya langsung sana. Ada tanya orang lagi, sana diikuti, sana diikuti. Sampai akhirnya
tempat mengarahkan mereka. Tadi Muhammad saya lihat jalan ke sana, itu lembahnya Rukanah. Lembahnya Rukanah. Rukanah ini pegulat yang belum ada yang bisa pernah ngalah ke Rukanah. Pegulat yang belum pernah ada yang ngalahkan kekuatannya Rukanah. Kalau sudah gulat, itu orang-orang kepingin mengalahkan, itu diluntir, ditekuk sama Rukanah, orangnya sampai nyerah. Tidak ada yang bisa mengunci Rukanah, dan kalau sudah dikunci Rukanah, tidak ada yang bisa lepas. Saking kuatnya Rukanah bin Abdi Yazid. Ketika diarah ke orang-orang, Muhammad ke sana, itu lembah Rukanah. Jangan-jangan Rasulullah ke sana, bahaya kalau ketemu Rukanah. Akhirnya ternyata betul. Rasulullah SAW sedang berbincang sama Rukanah di hadapan orang-orang di lembah kaumnya Rukanah. Berhadapan ketika itu Nabi SAW bersabda kepada Rukanah, aslim, wahai Rukanah, masuklah Islam. Faqala, Rukanah ketika itu jawab, lau a'lamu annama taqulu haqqan la fa'altu. Ya Muhammad, kalau saya tahu yang kau bicarakan itu benar, pasti saya akan melakukan, pasti saya akan nurut. Akhirnya faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rukanah min asyaddin nas, dan ketika itu Rukanah itu manusia paling kuat ketika itu, bulat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aituka in sara'tuka ta'lamu anna dzalika haqq. Wahai Rukanah, kalau misal saya gulat sama kau terus saya bisa menguncimu, bisa mengalahkan kau, apakah kau akan mengakui kalau yang tak bawa ini adalah betul hak? Akhirnya Rukanah ketika itu ditantang, dan gulat memang makanannya Rukanah. Qala na'am, ya ayo. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasara'ahu. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri langsung ketika Rukanah datang, dikunci, dipeluk, dikunci sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu, sampai Rukanah itu tidak bisa bergerak. Akhirnya dilepas sama Nabi. Ad ya Muhammad, ulangi lagi ya Muhammad. Nah, akhirnya diulangi. Fa'ata lahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhadahu thaniyah, fasara'ahu alal ard. Akhirnya diserang sama Rukanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengunci, kemudian menjatuhkan ke bumi sampai Rukanah tidak bisa gerak. Akhirnya kemudian fantalaqara Rukanah wa huwa yaqulu hadza sihr. Inilah sihir. Lam ara hadza sihran qattu, lam ara mithla hadza sihran qattu. Saya belum pernah melihat sihir yang kayak gini. Sampai dalam riwayat yang lain Rukanah berkata, asyhadu annaka sahir. Saya bersaksi kau memang penyihir ya Muhammad. Wallahi ma malaktu min nafsi syai'an hina wada'ta jambi ilal ard. Demi Allah saya tidak bisa menggerakkan tubuhku sedikit pun ketika kau menjatuhkanku di bumi ya Muhammad. Akhirnya Rukanah kalah terus. Ketika itu sampai 3 kali kalah terus. Dan ketika setelah 3 kali Rukanah mengatakan asyhadu annaka sahir, saya bersaksi kau memang penyihir. Tapi riwayat ini diriwayatkan dari Rukanah sendiri, dan itu menunjukkan bahwa Rukanah ketika menceritakan ini sudah masuk Islam. Jadi Rukanah menceritakan dulu saya pernah gulat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu umatnya Kanjeng Nabi yang paling kendel gulat sama Nabi ini. Tapi ketika belum Islam, itu ketika kekuatannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya tentu saja minallah. Soalnya hakikatan la haula wa la quwata illa billah. Itu mukjizat, bukti kalau Allah membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dikasih imdadul quwwah badaniyah, pertolongan kekuatan badaniyah. Dan itu kita bisa minta. Dan itu tidak ada hubungannya sama otot loh ya. Otot itu hanya asbab yang zahir. Seperti makanan ini hanya asbab yang zahir. Orang bisa tetap bisa hidup tanpa makanan.
Orang bisa tetap seger tanpa minuman. Soalnya yang menciptakan apa? Tidak lapar, kenyang dan menciptakan seger siapa? Makanan apa Allah? Minuman apa Allah? Allah. Cuma Allah menciptakan kenyang, Allah menciptakan kenyang setelah kita makan. Allah menciptakan seger setelah kita minum. Andai kan kita tidak makan, tidak minum, Allah menciptakan kenyang, seger. Itu bisa. Sayyidatuna Barakah Ummu Aiman itu pernah meminum ketika hijrah sendirian, melewati padang pasir sendirian ke Madinah, menyusul Rasulullah SAW sendirian perempuan. Ini ketika jatuh di tengah-tengah terik matahari, di tengah-tengah padang pasir, sampai jatuh karena kehausan, ada suara dari atas langit. Krek, 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 tambah keras. Hanya mengangkat kepalanya, ada timba, ada tali dari langit. Allah. Bawah terus sampai di hadapannya Sayyidah Barakah Ummu Aiman, pengasuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, budak yang ditinggalkan ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal, mewariskan budak yang namanya Ummu Aiman ini. Dilihat air, diminum, rasanya belum pernah minum yang seperti segernya ini air. Setelah minum, saya tidak pernah merasakan haus selama-lamanya. Itu Allah Ta'ala menciptakan seger terus-menerus. Meskipun tidak minum, bisa. Kita juga, Allah Ta'ala menciptakan kekuatan, meskipun ototnya kelihatannya tidak besar. Allah Ta'ala kasih imdadul quwwah, bisa. Ada doa-doa juga buat mendapatkan kekuatan minallah, memperbanyak ya qawiyyu ya matin untuk fisik kuat untuk ibadah, melafadzkan bismillahirrahmanirrahim 100 kali, itu juga bisa mendatangkan kuwah badaniyah, bisa untuk riyadhah, untuk ngaji biar kuat, tahajud biar kuat, kerja biar kuat. Doa-doa banyak. Jamu kaji salam yang paham ya, jamu kuat. Itu semua mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit mengingatkan, insya Allah kita akan menghadapi haul Habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu nanti tanggal 4 dan 5 November 20 dan 21 Rabiul Tsani. Yang ingin hadir, ingin tabarruk, niatkan dengan niat yang seperti para salafun as-salihun, yaitu mendatangi majlis khair, mendatangi kaumun kiram, mendatangi kaum yang mulia-mulia, perkumpulannya orang-orang yang soleh-soleh, dan mendatangi haulnya wali min awliyaillah. Mudah-mudahan kita semua dengan niat tabarrukan, mencari barokah Allah Ta'ala, mengumpulkan kita dengan mereka dan mengabulkan semua hajat. Dan ketika sudah di majelis, jaga adab, jaga akhlak, jangan ngeloncati pundaknya orang yang duduk, jangan melewati tempat duduknya, alasnya orang dengan sandal-sandal kita, jangan. Mereka duduk di atas alas ini karena ingin bersih, malah kita melewati alas mereka dengan sandal, zalim, itu tidak boleh. Jangan mendolimi ketika kita sedang ada di majelis-majelis khair, jaga pandangan, jaga mata dari perempuan-perempuan. Di situ banyak ada para ziarah, kita jaga pandangan. Mudah-mudahan semua dapat barokahnya Habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu, amin ya rabbal alamin.